Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Selasa 26 April 2022 bersama saya Chandra Novita. Tema renungan pagi ini adalah lahir baru melalui pertobatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, satu hari baru kembali boleh kami nikmati. Tiap hari baru adalah kesempatan baru bagi kami untuk memperbaiki diri dan menjadi berkat. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar apa yang kami dengar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak saudara mengingat masa kecil ketika mendengar perayaan Paskah. Dengan sangat sederhana kita akan membayangkan keseruan kegiatan berburu telur dan menghias. Namun ketika telah dewasa, Paskah akan membuat kita terbayang Yesus yang disalibkan hingga bangkit naik ke surga. Mengapa Paskah sering dilambangkan dengan telur? Dalam berbagai sumber, telur melambangkan kelahiran atau masa baru. Begitu juga dalam literasi Kristen, yaitu lahirnya harapan, keselamatan, dan pembaharuan iman melalui lahir baru. Kita mungkin sudah dibaptis, tapi apakah kita sudah lahir baru? Bahkan ketika kita rajin ke gereja atau sudah terlibat pelayanan, bukanlah suatu ukuran bahwa kita sudah lahir baru. Yang menjadi ukuran bahwa seseorang mengalami kelahiran kembali adalah apabila kehidupannya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan pada saatnya menjadi serupa dengan Kristus, karena tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bukankah kita hidup untuk melihat dan berada dalam kerajaan Allah? Pertobatan dan lahir baru adalah hal yang sangat pribadi dan tak seorang pun dapat menilai dengan mudah. Bahkan ketika seseorang menangis dan mengaku menyesal atas dosa-dosanya, itu juga bukan ukuran pasti seseorang telah bertobat dan mengalami lahir baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda bahwa seseorang telah lahir baru adalah kehidupannya yang berubah dari hari ke hari. Memiliki karakter seperti Kristus dan ada buah-buah roh yang dihasilkan. Lahir baru berarti hidup kita juga baru. Kehidupan lama harus benar-benar kita tinggalkan. Dan kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti tercantum dalam Efesus 4 ayat 24 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi lahir baru berarti tidak lagi hidup menurut daging, tapi dipimpin oleh roh. Ada satu kisah yang sangat berkesan tentang pertobatan, yaitu perbedaan Simon Petrus dan Yudas Iskariot. Keduanya memiliki kesalahan kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus menyangkal Yesus, dan Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan dengan menjual Yesus. Perbedaannya adalah Petrus mengalami proses lahir baru, di mana dia menyadari kesalahannya, bertobat, dan memperbaiki diri dengan meninggalkan dosa-dosa lamanya. Berbeda dengan Yudas, melihat kenyataan Yesus yang tidak bersalah disalibkan, dia menyesali perbuatannya dan mengembalikan uang 30 keping perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua Israel dengan cara melemparkannya ke bait suci. Seperti tercatat pada Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Di sini nampak bahwa penyesalan tidak menjamin seseorang memiliki pertobatan yang sejati, yaitu sampai dengan pemulihan atau pembaharuan hidup.
Perbedaan pertobatan orang yang telah lahir baru adalah seperti yang tercantum dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab kalaupun orang benar jatuh sampai 7 kali, ia akan bangun lagi. Tapi orang jahat akan jatuh seterusnya karena bencana. Jangan tunggu lagi untuk lahir baru. Kiranya Paskah membuat kita terlahir menjadi manusia baru dengan menghasilkan buah-buah roh yang berkenan bagi Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengakui ya Tuhan, memang tidak mudah untuk lahir baru. Tapi satu kekuatan kami adalah Engkau, Tuhan yang senantiasa mengampuni kami ketika kami masih saja mendukakan hati-Mu. Dan Tuhan pula lah yang kami pegang sebagai kekuatan kami untuk meninggalkan cara hidup lama kami. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa memperbaharui iman kami. Iman yang tumbuh dan memiliki jiwa yang takut akan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak akan bisa membalas segala kebaikan-Mu. Namun mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang tidak mengkhianati darah Yesus yang menetes di kayu salib. Perjalanan hidup kami mungkin masih sia-sia. Namun Tuhan mampukan setiap langkah yang kami buat menjadi berkat agar setiap orang yang melihat kami, melihat Engkau dalam diri kami. Tuhan, apabila ada di antara kami yang saat ini mengalami pergumulan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Jika ada dari kami yang mengalami kesesakan, mohon Tuhan berikan kelegaan. Karena kami yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jika ada dari kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik, mohon Tuhan berikan kesembuhan dan semangat, agar dalam Tuhan kami yang hidup, kami mampu tetap menjaga iman percaya kami. Karena mujizat pasti terjadi kepada orang yang percaya. Kiranya setiap talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kami akan bermanfaat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan. Hanya dalam nama-Mu yang Maha Kudus kami alaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap tersenyum dan berpikir positif. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penyertaan-Nya dan memberkati kita semua. Amin.